Aku utang duit 100.000. Ya tak utangi tapi sesuk balekno 130. Lah itu enggak boleh. Orang yang memberikan persyaratan awal itu tidak boleh. Tapi kalau si penghutangnya itu memberi secara cuma-cuma, matur suwun, nah itu tidak apa-apa. Kita terima itu tidak apa-apa. Karena itu pemberian cuma-cuma, bukan persyaratan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riba utawi riba iku haramun haram. Nah, ini riba dalam hal transaksi. Kalau hal dalam hutang nanti ada penjelasannya sendiri. Kalau dalam transaksi seperti ini. Wa riba utawi riba iku haramun haram. Wa innama yakunu lan angin pestine ana apa riba iku fi dzahabi ing dalem emas wal fiddati lan perak. Wa fil mat'umati lan ing dalem pira-pira panganan. Wa hiya utawi mat'umah iku ma perkara yuksadu kang den sejo apa ma ghaliban ing dalem kaprae litaami krana are den pangan iktiyatan krana ngalap pikuatan au tafakuhan utawa ngalap nyamian au tadawian utawa ngalap tetombo. Wala yajri lan ora lumaku apa riba-riba fi ghairi dzalik ing dalem mengkono ing dalem liyane mengkono-mengkono mat'umah ila akhirih. Jadi awalnya itu nanti kita harus bedakan dulu riba dalam hal hutang sama riba dalam hal transaksi. Kalau dalam riba dalam hal transaksi itu ada 3. Riba dalam transaksi itu ada 3, yaitu di dalam emas. Yang pertama itu emas, yang kedua itu perak, dan yang ketiga itu dalam hal makanan. Gitu. Semisal ya tadi contohnya emas, saya punya emas cincin emas seberat 10 gram semisal. Sampean punya emas seberat kalung emas seberat 11 gram. Ini saya jual pada sampean. Tapi ukurannya itu berbeda, lebih berat yang kalungnya tadi. Nah itu yang 1 gram itu masuk ke kategori riba, itu tidak boleh. Ketika sama-sama emas loh ya, itu tidak boleh. Begitu juga perak. Ketika sama-sama perak, saya punya cincin perak 1 gram, sama cincin kalung perak 2 gram. Saya jual pada sampean, tapi ukurannya yang berbeda itu tidak boleh. Tapi nanti bisa boleh ketika beda jenis. Sampan kalungnya perak, saya cincinnya emas, lah itu boleh, nggak masalah meskipun ukurannya atau beratnya itu berbeda. Tapi kalau sejenis, itu yang tidak boleh, itu yang sejenis itu. Dan juga dalam hal makanan itu tidak boleh. Saya punya beras 1 sak atau 10 kilo, sampean berasnya 11 kilo, tak dol 10 kilo itu tak dol, nek berasmu 11 kilo, lah itu tidak boleh. Sama-sama beras kok ditransaksikan atau dijual dengan beras tapi dengan ukuran yang berbeda, nanti kelebihannya itu masuk ke kategori riba dan itu tidak boleh. Ngono kuwi. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'u dzahabi adol emas bidzahabi den tuku kelawan emas. Wal fiddati lan ora wenang adol perak kadzalik kalih kaya mengkono-mengkono den tuku kelawan perak. Bil fiddati tegese kelawan perak madrubina kang den cetak karone kana ana apa fiddah au ghairi madrubaini utawa ora den cetak karone. Ila mutamasilan angin pepadan pinadan. Masalan tegese kelawan padan bimislin kelawan pinadan. Itu. Fala yasihu mongko ora sah apa bai usaiin adul suwiji-wiji ming dalika halih tetep saking mengkono-mengkono dhahab wal fiddah mutafadilan halih kang leluwian. Nah, begitu. Tidak boleh laya juzu tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas, tidak boleh menjual perak dibeli dengan perak. Kecuali ukurannya sama itu. Kalau ukurannya sama itu tidak masalah. Saya punya cincin seberat 1 gram, sampean punya kalung seberat 1 gram. Itu saya jual sama sampean ketika ukurannya sama itu tidak apa-apa. Tapi kalau salah satunya ada yang lebih berat atau lebih, itu nanti masuk ke kategori riba dan
transaksi seperti itu tidak sah alias tidak boleh. Rupane nakdan aihalan tegese kenceng, yadan tur tampan tinapan biadin kelawan yadan biadin tur kelawan tampan tinapan. Falau bi'a mongko lamun den dol apa seun suwiji-wiji ming dalika halih tetep saking mengkono-mengkono. Dzabal fiddah muajilan halih kang den tempo lam yasiha mongko ora sah apa bek. Gitu. Jadi bolehnya menjual tadi itu dengan kenceng langsung, tidak boleh ditempo. Nah, jadi kan yang tadi dari atas itu tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas kecuali sama dan harus seketika itu. Ki, cincin saya jual padamu dibayar dengan kalungmu tadi. Ukurannya harus sama, harus langsung diserah terima pada waktu itu juga. Tidak boleh ditempo. Ditempo itu nanti tidak sah maksudnya. Saya jual apa jenenge? Cincin saya bayaran seminggu kemudian. Nah, itu tidak boleh nanti. Ketika dalam transaksi sama-sama emasnya itu tidak boleh. Harus pada waktu itu juga dan ukurannya harus sama. Meskipun nanti bentuknya berbeda tapi beratnya itu harus sama. Kalau beratnya berbeda nanti sudah tidak sah nanti masuknya. Nah, begitu juga sama beras kok dijual dengan beras dibeli dengan beras itu nanti juga tidak boleh kecuali ukurannya sama. Beras 10 kilo ya kudu didol karo beras 10 kilo. Enggak oleh beras 10 kilo kok didol dengan beras yang 11 kilo semisal, itu enggak boleh. Karena ini nanti masuk ke kategori riba dalam hal transaksi atau barter lah bahasanya. Jadi dalam 3 hal itu yang sangat ditekankan dalam fikihnya Fathul Qarib itu 3 itu. Emas, perak sama makanan. Itu ketika kita barter dengan sesama jenisnya itu nanti bisa sah ketika ukurannya itu sama. Kalau salah satunya ada yang lebih berat itu nanti lebihannya masuk ke kategori riba. Nah, kalau semisal gini, emas saya beli dengan beras 10 kilo, nah itu tidak masalah karena sudah berbeda jenis. Karena sudah berbeda jenis itu tidak masalah. Meskipun emasnya itu cuma iki saya jual emas cincin saya ini saman jual dengan beras 1 truk itu. Nah, itu meskipun beratnya sangat jomplang tapi ketika keduanya itu sudah sama-sama ridho itu tidak masalah. Sama-sama mau bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan, itu tidak masalah. Yang tidak boleh ya yang tadi ketika jenisnya itu sama. Walaya sihulan ora sah apa bai uma adol perkara ibtaahu tur ibtaahu kang tuku ing ma sapa asaksus wiji-wiji hatayak bidahu sehingga nampa sapa syakhs ing ma sawaen iku padha uga baahu utawi adol sapa man sapa syakhs lil bai maring wong kang adol auli wirihi utawa maring liyane baek. Dan tidak sah menjual sesuatu sampai seseorang itu menerimanya. Menampa apa bahasa Indonesia ini? Sampai seorang itu menerimanya. Di kayak gini. Saya menjual mangga yang ada di pohon, tapi mangganya belum tumbuh, belum layak untuk dijual. Isik pencet-pencet nanti itu tak beli ketika sudah matang. Lah itu kan belum bisa diterima. Lah transaksi yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ketika mau menjual ya memang sudah waktunya itu dipetik. Kalau memang menjual pencet ya harus diambil pada waktu itu juga. Enggak boleh ini nanti sebulan lagi saya ambil, lah itu tidak sah kalau menurut Fathul Qaribnya. Karena apa? Menjual barang yang belum diketahui nanti hasil akhirnya gimana kan gitu. Nah, nanti bisa membuat bingung. Yo lek
ndak ketera angin, ya lek enggak langsung bosok, enggak ndak terkena hama dan yang lain sebagainya. Makanya kayak menjual mangga di pohon itu harus pada waktu itu dipetik langsung. Kok saya pencet, saya ambil 3 bulan kemudian tak bayari dhisik. Lah transaksi yang seperti itu kalau menurut fikih enggak bisa, enggak sah. Walaya jusulan ora wenang apa bai'ul lahmi adol daging bil hayawani dan tuku kelawan hayawan hewan. Sawaon iku padha uga kana utawi yen to ana apa ma iku min jinsi saking jenis hewan kabai lahmi saten kaya dene adol daging wedhus bisaten den tuku kelawan nganggo wedhus. Au min ghairi jinsi utawa saking liyane jinise ma laki mimakulin tetapi ini saking hayawan kang halal den pangan kabai ilah mibakorotin kaya adol daging sapi bisatin kelawan wedhus bisatin den tuku kelawan wedhus. Nah, gitu. Tidak boleh, selanjutnya adalah tidak boleh menjual daging dibeli dengan hewan hidup, itu tidak boleh. Saya punya daging kambing 50 kilo, saya jual dengan kambingmu yang masih hidup satu itu tidak boleh. Barter atau transaksi dengan hal yang seperti itu tidak boleh. Hewan daging yang sudah dipotong itu dijual dengan atau dibarter dengan hewan yang masih hidup, itu tidak boleh. Nah, jadi dari 3 tadi loh ya. Dari 3 tadi itu memang dalam transaksi atau barteran itu tidak ada aturannya, maksudnya ada aturannya dan harus diikuti. Ketika kok kita melanggar berarti transaksi atau barter kita itu tidak sah, alias kepemilikan asalnya itu tidak bisa berpindah. Jadi dari emas, perak dan juga makanan kayak daging tadi. Kalau makanan tadi ditambahkan lagi, ketika daging potong kok dijual dengan atau dibarter dengan kambing yang masih hidup, itu nanti ya tidak sah, tidak boleh. Nah, jadi kalau daging saman barter atau daging yang lain itu tidak apa-apa. Aku duwe daging wedhus tak ijoli, kalau daging sapimu ketika sama-sama itu tidak masalah. Tapi kalau dijual atau ditukar dengan hewan yang masih hidup itu tidak boleh kalau menurut fikihnya itu seperti itu. Jadi gitu. Kalau untuk barang selain emas, perak dan makanan itu tidak masalah, meskipun sebenarnya kayak jomplang. Semisal gini, saya punya HP Xiaomi, sampean jual dengan saman tukar barter dengan iPhone. Lah itu harganya jomplang. Xiaomi harga 2 jutaan, iPhone harga 10 jutaan semisal. Meskipun harganya jomplang, tapi jenis HP-nya jenis barangnya itu berbeda. Itu tidak masalah ketika sama-sama ridho. Atau saya punya HP tak ijoli karo sepeda motormu. HP-nya regane 2 juta, sepeda motornya harga 20 juta. Ketika keduanya sama-sama ridho itu tidak masalah, karena 2 barang itu sudah berbeda jenis. Kalau dari 3 hal yang tadi itu yang ada aturannya. Kayak barter emas sama emas harus sama, harus kenceng atau pada waktu itu juga, kan gitu. Kalau daging juga seperti itu, makanan ukurannya harus sama dan harus pada saat itu juga. Aku duwe beras sak truk, tak ijoli beras sak truk, lah itu tidak masalah ketika sama. Tapi kok enak lebihan 1 sak, lah itu 1 saknya masuk ke kategori riba. Ya, gitu. Riba dalam hal transaksi loh ya, barter. Ya, karena dari zaman dulu kan belum ada uang kan. Kalau zaman dulu pakainya barter. Jadi uang itu kan orang-orang masa kini kan. Kalau dulu dalam transaksi itu menukarkan barang dengan barang. Saya punya gandum, sampean punya kurma, lah itu ditukar. Meskipun berbeda berat tapi jenisnya itu beda kan gitu. Itu tidak masalah. Kurma ditukar dengan beras itu tidak masalah karena berbeda jenis. Gitu. Tapi kalau nanti sama